Halo, selamat pagi. Hari ini saya ingin memberikan tips buat teman-teman. Jadi ada yang masuk ke email ke saya langsung, bisa memberikan tips bagi kami yang memang tidak pernah mengetahui hal gaib, tidak pernah mempelajari di suatu perguruan, tidak mempunyai kepekaan rasa. Apakah saya bisa sekedar mengetahui jika saya ada pendamping? Oke, kali ini saya memberikan 2 tips yang memang beberapa teman-teman saya dan keluarga juga suka menggunakan hal tersebut untuk mengetahui para pendamping mereka. Tapi itu tidak juga mudah. Bisa dibilang mudah, bisa dibilang tidak. Hanya saja ini kita tidak menggunakan amalan, kita tidak perlu berguru. Ini bisa dicoba sendiri di rumah. Tapi kalau teman-teman takut, bisa didampingi. Tapi yang mendampingi itu agak jauh sedikit jaraknya dari teman-teman di dalam melakukan tips yang saya akan berikan ini. Jadi ada 2 tips yang umum saya memberikan mengenai bagaimana kita bisa mengenal atau kodam kita ini seperti apa sih. Tapi saya ingin jelaskan lagi, jika cara umum ini dilakukan, itu tidak sesungguhnya wujud dari asli kodam tersebut. Mereka biasanya hanya memberikan perlambang saja. Jadi saya ingatkan, mereka tidak memberikan wujud sejatinya mereka hanya memberikan perlambang saja bahwa mereka itu ada di lingkungan kita. Ya, teman-teman bisa, tips yang pertama adalah dengan cara, jika teman-teman ada di kamar, jadi di sini teman-teman bisa mencari lilin kecil ukuran seperti ini, jangan terlalu tinggi, dan kita menyiapkan kaca seukuran wajah kita seperti ini, jangan terlalu besar, ukuran wajah saja sudah cukup. Taruh lilin itu tepat berada di meja kaca tersebut. Jadi hidupkan lilinnya, kita berhadapan dengan wujud kita sendiri, sosok kita sendiri di depan kaca, berhadapan, dan matikan lampu kamar teman. Jadi teman-teman matikan lampu kamarnya, cahaya yang berasal hanya dari lilin. Tapi jika teman-teman tidak ada lilin, bisa juga matikan lampu kamar, biar lampu dari luar yang masuk, tapi jangan terlalu terang, sehingga hanya wajah kita sendiri yang terlihat dengan kaca. Nah, jika Anda menggunakan lilin, hidupkan lilinnya. Setelah itu pandang mata. Jadi pandang Anda memandang mata Anda sendiri di depan cermin. Pada saat kita sudah mulai memandang mata kita sendiri, tahan mata itu agar tidak berkedip dalam hitungan sekian detik. Misalnya saling menatap, itu 1, 2, 3, 4, 5. Jika Anda kuat sampai 15 detik. Setelah itu pejamkan sebentar saja sampai 15 detik juga. Jadi hitung 1, 2, 3, 4, 5, atau 5 saja cukup lah, tidak perlu 15 detik. Setelah itu melek lagi, pandang lagi. Nah, pada saat kita sudah mulai agak sekian jika sudah Anda melihat jika Anda sudah melakukan itu kurang lebih 5-10 menit, kita sendiri dalam waktu 5-10 menit, jika wajah Anda berubah, ada 2 macam. Jadi ada teman-teman saya bilang melakukan itu
wajahnya yang berubah, ada yang itu muncul dari belakang telinga Anda. Yaitu ada yang bilang sosoknya adalah orang tua, atau muka kita menjadi tua berupa ada jenggotnya. Kedua, seperti orang muda tapi berpakaiannya setengah badan, berpakaian seperti seorang pendekar. Ada juga sosoknya yang tiba-tiba wajahnya berupa sekilas seperti macan, sekilas seperti anjing, atau ada juga yang seperti tiba-tiba ada yang nongol seperti perempuan. Nah, di situ teman-teman sudah melihat suatu perlambang yang diberikan oleh sosok-sosok pendamping kalian. Kalian bisa hitung ada berapa wajah yang berubah. Jika pada saat itu ada 5, berarti sosok pendamping Anda itu ada 5. Ya, teman-teman bisa mengetahui pada saat adanya perubahan di wajah, atau ada pada saat mereka itu muncul dari samping telinga teman-teman sendiri. Ada beberapa teman saya itu melakukannya sampai 2-3 kali, bahkan sampai 5 kali baru dia berhasil. Ada yang memang sekali dia langsung berhasil. Jadi tidak juga mudah, tapi ada juga yang bisa langsung satu hari itu melakukan, dia bisa langsung bereaksi dan memperlihatkan dirinya. Tapi sekali lagi, yang teman-teman lihat itu biasanya bukan sosok sejatinya dari gaib itu. Hanya sebuah perlambang yang dia berikan bahwa saya ada mendampingi kalian, mendampingi Anda. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu salah satu tips yang bisa dilakukan dengan cara menggunakan lilin di kamar dan dimatikan lampunya. Cara yang kedua itu dengan cara lewat mimpi. Ya, teman-teman pasti biasa bermimpi. Nah, mimpi itu ada bunga tidur, ada mimpi yang memang jadi sosok gaib yang menyampaikan melalui mimpi. Jadi ada dua macam mimpi. Mimpi secara mimpi itu bunga tidur. Kedua, memang ada penyampaian gaib terhadap Anda, karena Anda, kalau Anda peka dan sensitif terhadap informasi mimpinya, itu biasanya salah satu interaksi dengan gaib. Jadi interaksi gaib itu bukan hanya dengan komunikasi batin secara langsung, tapi dia bisa menyampaikan melalui intuisi, melalui mimpi, dan lain-lain. Nah, kita lanjut tips yang kedua, melalui mimpi. Jadi sebelum teman-teman mau tidur, teman-teman ucapkan di dalam diri kepada diri sendiri bahwa sebutkan nama Anda sendiri. Saya, seandainya saya Anto, tolong, apakah saya ini didampingi oleh sosok gaib, baik itu leluhur ataupun dia memang mau mengikuti saya. Jika memang ada sosok pendamping gaib yang mengikuti saya, tolong sampaikan lewat mimpi. Nah, kalau kita melakukan itu lewat mimpi, biasanya pada saat kita berucap, jangan kita berpikir keras pakai logika kita untuk cepat-cepat mendapatkan informasi dari mereka. Kita harus rileks dulu, santai saja kita sebutkan, tidak perlu tegang apakah itu penyampaiannya sampai atau tidak perlu. Jadi Anda terus saja berulang-ulang setiap malam Anda mau tidur, Anda lakukan itu berulang-ulang. Nanti akan ada informasi itu dari batin Anda menyampaikan ke lingkungan Anda. Di sana akan adanya interaksi dan mereka memberikan perlambang melalui lewat mimpi. Jadi saya ingatkan lagi, pada saat Anda berinteraksi, jangan sampai berpikir keras apakah itu sampai atau tidak kepada mereka. Jadi santai aja, seperti ngomong kepada diri sendiri. Setelah itu Anda lah tidur seperti biasa. Biasanya penyampaiannya beberapa dari teman-teman saya itu mereka bilang nggak langsung, mereka 1 atau 2 hari itu ada informasi dari pihak mereka. Nah, jadi kalau memang teman-teman ada informasi mimpi yang teman-teman bingung apa sih sebenarnya mimpi yang diberikan ini, itu teman-teman bisa langsung komen di
YouTube channel saya. Kita bisa sharing mengenai mimpi Anda, apakah sebenarnya itu penamping Anda atau bukan. Jadi banyak sekali yang masuk ke saya mengenai mimpi itu sendiri. Jadi saya mimpi seperti ini, saya mimpi seperti itu. Anda catat saja langsung ke YouTube channel saya yang mengenal kodam dengan tips yang seperti ini, ya. Oke, terima kasih. Itu informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Dan saya ingatkan kembali, informasi interaksi dari pihak gaib yang 2 tips ini hanya perlambang saja, tidak sejatinya mereka. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat bekerja dan beraktivitas. Jangan lupa like and subscribe.